So I'll be the kind of person that I... Selamat siang semuanya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi pada siang hari ini untuk mengikuti Bible Study yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy dengan judul When Future Rhymes with History. Bagi yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan, silakan chat ke host atau co-host dengan menggunakan nama asli. Dan jika ada yang ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silakan chat ke nomor WA 0896 384 11655. Marilah kita terus berdoa di hati kita masing-masing agar Bible Study ini bisa berjalan lancar, khususnya untuk Pendeta Roy yang akan membawakan Bible Study pada siang hari ini. Sebelum kita memulaikannya, mari kita berdoa, dan untuk doa buka akan dipimpin oleh Kak Henry Siragar. Suara saya jelas? Yes. Mari kita bersatu doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindungan Tuhan pada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami ingin memulai Bible Study kami. Tuhan, tolong Tuhan kiranya Engkau memberkati Bible Study ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan memberikan jaringan koneksi internet yang baik, sehingga pelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa secara khusus untuk Pendeta Roy Pitoy yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang dibawakan bisa kami serap pelajarannya dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh sempurna. Karena doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Dan tempat, saya persilakan untuk Pendeta Roy. Shalom, selamat berjumpa lagi saudara-saudara sekalian. Senang bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa sekali lagi berbakti, beribadah kepada Tuhan walaupun hanya secara online, dan bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran dari nubuatan Alkitab di dalam buku Daniel. Dan saudara-saudara, adalah satu kesempatan yang istimewa bahwa kita masih bisa bersama-sama. Secara pribadi saya sangat berterima kasih dengan saudara-saudara yang terus dengan setia mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab kita. Ya. Dan saya mau menyatakan terima kasih karena saudara tidak bertanya tentang 144.000, apakah itu harafiah atau simbol. Saudara, saya menyaksikan seringkali bahwa terjadi perdebatan yang panjang soal ini, sehingga kita tidak memiliki karakter dari 144.000. Fokus kita harus jadi salah satu dari 144.000 itu. Ya, saudara-saudara, baiklah, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Daniel pasal 2. Saya akan menggunakan banyak waktu berbicara mengenai Daniel pasal 2, saudara. Kenapa? Karena ini dasar daripada nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab dari buku Daniel dan buku Wahyu. Jadi saya mau betul-betul kita punya fondasi yang kuat, yang teguh. Ada begitu banyak hal yang disampaikan oleh nubuatan-nubuatan ini di dalam Daniel pasal 2. Ya, nah, kita akan gunakan waktu sebisa mungkin untuk mempelajari semuanya yang ada di Daniel pasal 2. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita akan melanjutkan sesudah itu. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, berhenti sejenak dari segala aktivitas kami, dan saat ini kami melanjutkan pelajaran kami dari nubuatan buku Daniel dan buku Wahyu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, dan kami menuntut janji Tuhan akan hikmat dan Roh Kudus, agar apa yang kami pelajari bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami semakin percaya kepada Engkau, kami semakin mengasihi Engkau, mencintai kebenaran, mencintai sabda Tuhan, firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin mengulangi dan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari sejauh ini, ya, di dalam Daniel pasal 2. Saudara-saudara, kemarin, ya, bisa dibilang kita melihat bahwa Daniel pasal 2 memiliki suatu makna yang sangat penting hanya dari patungnya saja, saudara. Hanya dari patungnya. Ada makna yang penting, yang dalam, yang Tuhan mau kita mengerti dari patung Daniel pasal 2. Dan kita sudah lihat bahwa agenda terakhir daripada setan, bisa dibilang, adalah dia akan membuat orang-orang Kristen menyembah berhala, menyembah dewa matahari tanpa mereka sadari. Dan dia akan memberikan hukum kepada seluruh dunia, siapa yang tidak menyembah dewa matahari, ya, yang sudah diubahkan, dibaptiskan dalam agama Kristen akan dibunuh. Dan pembenarannya akan menggunakan filsafat Yunani yang intinya adalah humanisme demi kepentingan kemanusiaan. Saudara-saudara, atas nama kepentingan kemanusiaan, hukum Tuhan akan diinjak-injak, saudara. Dan siapa yang tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau menuruti rencana setan ini, maka dia akan mengalami penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan oleh gabungan agama dan negara. Ya, saudaraku, ada dua fase gabungan agama dan negara. Itu yang pertama sudah terjadi setelah 476 Masehi, saudara, akan ada 1260 tahun penganiayaan yang panjang yang dilakukan oleh gereja Kristen, saudara. Dan dalam sejarah kita tahu hal ini telah terjadi. Bahwa ada politik daripada agama Kristen di masa yang lalu, yaitu conquest and convert. Ini adalah suatu istilah, menaklukkan dan kristenkan. Ya, saudara-saudara, ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita untuk menginjil dengan kekerasan. Tidak pernah. Saudara, jauhkan kekristenisasi, ya, yang tidak tulus. Kalau kita memang mau memberi, ya, menolong orang-orang yang susah, mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Bukan supaya mereka jadi orang Kristen. Ya, jangan kita gunakan cara-cara yang rendahan seperti ini. Ya, saudara, memang kasih karunia memberikan keselamatan itu sangat murah, tapi bukan berarti, ya, Injil atau keselamatan itu murahan. Jangan gunakan cara-cara yang mempermalukan Tuhan, merendahkan derajat Tuhan, ya, saudara-saudara. Dan ini adalah agenda terakhir setan. Mari kita pergi kepada Wahyu 13 ayat 15 dan 16 untuk mencocokkan bahwa apa yang saya sampaikan dari Daniel 2 ini adalah apa yang disampaikan oleh Alkitab, bukan pikiran dan bukan pendapat saya, saudara-saudara. Mari kita pergi kepada Daniel pasal 2. Ya, kita ke Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14, 14 dan 15. Ya, mari kita baca ayat-ayat ini dan kita lihat apakah ini bukan agenda daripada setan di akhir zaman yang telah diberikan di dalam, ya, patung yang kita lihat di dalam Daniel pasal 2. Ya, ini adalah agenda dari setan yang kita harus ketahui. Ya, di dalam Wahyu pasal 13 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata, dengarkan, ia, binatang yang keluar dari dalam bumi di dalam ayat 11, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara dengarkan. Ya, ini yang disampaikan. Ini adalah agenda terakhir setan. Ya,
ini adalah agenda terakhir setan, bahwa dia akan mendirikan patung, ya. Dan patung ini adalah patung Babylon yang kita lihat dari Daniel pasal 2. Namun bedanya patung ini, ya, seluruhnya sekarang dibuat emas. Kenapa? Ya, karena kita akan pelajari kemudian di Daniel pasal 3 itu yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Iya, dia mau kerajaannya tetap berlangsung. Dan ini patung, kalau tidak disembah, maka akan dibunuh semua orang yang tidak mau menyembah patung binatang ini, saudaraku. Jadi ini adalah agenda terakhir setan di atas dunia ini. Kita akan pelajari lebih dalam apa maksudnya bahwa ya patung ini akan didirikan di atas dunia. Karena ini adalah bahasa simbol. Tidak mungkin ada satu patung, saudara, yang bisa didirikan, dilihat oleh seluruh orang di atas dunia, dan siapa yang tidak mau menyembah patung ini akan dibunuh. Tidak mungkin. Ya, jadi tentunya ini adalah bahasa simbol. Apa maksudnya? Nah, kalau saudara perhatikan agenda terakhir setan, dia akan menggunakan melalui orang Kristen penyembahan kepada dewa matahari. Itu agendanya. Tentu saja orang Kristen tidak akan katakan bahwa kami ini berbakti kepada dewa matahari. Tidak, saudara. Orang Kristen percaya mereka berbakti tentunya kepada Tuhan Yesus. Ya, tapi saudara, ada penyesatan yang setan lakukan yang membuat kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya ada dalam agama Babel, agama yang menyembah dewa matahari, agama yang menyembah berhala-berhala. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita lihat apa yang sudah terjadi kepada umat-umat Tuhan di masa lalu. Apakah umat-umat Tuhan tidak pernah menyembah dewa matahari? Ya, mari kita lihat. Khususnya waktu zaman Babel. Apakah mereka menyembah dewa matahari atau tidak? Mari kita pergi di dalam Yeskiel pasal yang ke-8. Yeskiel melihat suatu penglihatan. Yeskiel sedang berada di Babel. Namun dia mendapatkan satu penglihatan, dan penglihatan itu tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Di dalam Yeskiel 8 mulai ayat 1. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Ya, saudaraku, dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku di antara langit dan bumi, dan membawa aku ke dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran, dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menembulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Saudara, apa yang dilihat oleh Nabi Yeskiel adalah suatu penglihatan di Yerusalem, lebih spesifik adalah di bait suci di Yerusalem. Ya, dan yang menarik bahwa di bait suci ini dia melihat ada berhala cemburuan yang ada di bait suci. Saudara, apa yang terjadi dengan umat-umat Tuhan? Bahkan di bait suci mereka punya berhala cemburuan. Ini yang terjadi dengan umat-umat Tuhan. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan di bawahnya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang
yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat, ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka. Dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu di bawahnya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Saudara, ini dengarkan apa yang terjadi di bait suci umat-umat Tuhan. Para perempuan, mereka menangis kepada Dewa Tamus. Ya, ada beberapa versi tentang asal-usul Dewa Tamus. Tapi salah satu versi mengatakan ini adalah dewa dari Mesopotamia, dewa matahari. Ya, salah satu versinya, selain bahwa Dewa Tamus adalah dewa kesuburan. Ayat 15, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah, ada kira-kira 25 orang laki-laki. Siapa 25 orang laki-laki yang melayani di bait suci atau di pelataran bait suci? Ini adalah grup dari imam-imam. 24 satu grup. Dan dipimpin oleh satu orang. Jadi 25. Tapi ini adalah imam-imam, saudara-saudara, yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Saudara, ini apa? Penyembahan kepada dewa matahari. Terjadi kepada umat-umat Tuhan, terjadi kepada para imam-imam, pendeta-pendeta, menyembah kepada dewa matahari sambil sujud ke sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara, dengarkan. Ketika bangsa Israel pada akhirnya dibuang ke Babel, mereka menyembah dewa matahari dan mereka lakukan itu di bait suci Tuhan. Dengarkan, ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Tuhan. Ini adalah dewa-dewa dari Babylon yang masuk ke dalam gereja pada zaman perjanjian lama. Umat-umat Tuhan tercemar dengan penyembahan kepada dewa matahari. Mari kita lihat apakah Tuhan sudah mengantisipasi ini sebelumnya. Mari kita lihat ya, di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 4. Ya, mari kita lihat. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Apa yang dimaksud dengan tentara langit di dalam Alkitab adalah penyembahan kepada matahari, bulan, dan bintang. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem
di padang-padang Kidron dan diangkutnya Allah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Saudara, ternyata ini bukan cuma kebiasaan di zaman Yeskiel, ya, tapi di raja-raja sebelumnya, ya, ini pun adalah suatu kebiasaan. Apakah Tuhan tidak pernah ingatkan jauh sebelum ada zaman raja-raja kepada Musa di dalam Ulangan 17 ayat 2. Di dalam Ulangan 17 ayat 2, apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit. Hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Saudara dengarkan, penyembahan kepada matahari, ya, diancam dengan hukuman, dilempari dengan batu sampai mati. Ya, itu sebabnya patung Babel ini, ya, digambarkan dihancurkan oleh batu yang datang, saudara, dan mengenai kakinya dan menghancurkan seluruh patung itu. Kemudian di dalam Ulangan 17, ya, saudara, apabila ayat 2 saya bacakan, ya, ada satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya, saudara, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Penyembahan kepada matahari dari zaman Musa sudah diamarkan dan diberikan ancaman. Kalau ini dilakukan, maka mereka harus disingkirkan, dibinasakan dengan dilempari dengan batu. Ya, saudara-saudara, namun sayang, di dalam sejarah Israel, penyembahan kepada matahari ini terus terjadi berulang-ulang kali. Di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 16, firman Tuhan berkata, mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Saudara perhatikan, Baal, tentara langit, selalu sama-sama, ya, dalam sejarah Israel ini menjadi dewa utama yang terus disembah oleh orang Israel. Karena Baal juga sebenarnya adalah dewa matahari, tapi versi daripada orang-orang Kanaan, ya. Ini adalah sama, semua sumber muasalnya dari Babel, penyembahan kepada dewa matahari. Ayat berikutnya di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7, ya, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu,
dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan ya mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti itu. Ayat 16, mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Saudara, dengarkan ini ya, yang menjadi salah satu sebab ya kenapa mereka akhirnya mengalami pembuangan di Babel, dan sebelumnya kerajaan Israel dicerai-beraikan oleh kerajaan Assyria. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Ya, saudara, inilah yang kita lihat dalam sejarah bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada Baal yang merupakan dewa yang disembah oleh bangsa yang ada di sekitar mereka, bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Dan semua ini berasal dari agama Babel, penyembahan kepada dewa matahari. Apakah mungkin kita orang Kristen sekarang ini menyembah dewa matahari? Apakah mungkin? Bagaimana caranya sampai itu bisa terjadi? Bahwa di akhir zaman akan ada ya satu perintah yang memerintahkan semua orang untuk menyembah kepada patung yang telah didirikan oleh binatang yang kedua, untuk menghormati binatang yang pertama di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Dan apa yang terjadi, saudara? Seluruh orang akan menyembah setan tanpa mereka sadari. Tapi mereka berpikir bahwa mereka menyembah kepada Tuhan. Ya, apa yang bisa membuat hal ini terjadi? Penyesatan setan ini yang luar biasa kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman, khususnya kepada seluruh manusia yang ada di atas dunia. Mari kita lihat betapa seriusnya peristiwa ini di dalam Wahyu 13. Mari kita kembali kepada Wahyu 13. Dan ayat yang ke-8. Di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8. Alkitab mengatakan dan menubuatkan bahwa seluruh dunia tanpa mereka sadari dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah binatang antikristus itu, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, ini yang akan terjadi di atas dunia yang disebutkan oleh Alkitab. Mari kita baca bagaimana caranya. Ya, bahwa seluruh dunia akan menyembah binatang ini. Ya, dan ketika mereka menyembah binatang ini, sebenarnya mereka menyembah setan. Di dalam ayat 3 disebutkan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu. Saudara dengarkan, ketika luka dari binatang yang ada di dalam Wahyu 13 sembuh, katanya seluruh dunia heran dan mengikut binatang itu. Seluruh dunia, saudara, bukan setengah dunia, bukan 3/4 dunia, tapi Alkitab menubuatkan seluruh dunia lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu. Siapa naga itu? Setan. Seluruh dunia akan menyembah
setan. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara, dengarkan. Ya, binatang ini menggambarkan besi campur tanah liat di dalam ayat 4 ini. Dari mana saya tahu? Karena di sini disebutkan, ya, siapa yang sama seperti binatang ini dan siapa yang dapat berperang melawan dia. Itu apa? Kekuasaan politik. Iya kan? Kekuasaan politik. Iya, ini adalah lambang dari besi. Besi yang dimiliki oleh kerajaan Roma, ciri khas daripada kerajaan Roma. Kemudian, ya, di dalam kalimat sebelumnya dikatakan siapa dan mereka menyembah binatang itu. Saudara, penyembahan adalah agama. Ini menggambarkan apa yang dikatakan oleh Daniel 2. Besi campur tanah liat. Dan kita sudah pelajari bahwa ini adalah umat-umat Tuhan, orang Kristen, bergabung dengan politik di akhir zaman. Akan menjadi antikristus yang akan menganiaya umat Tuhan dan yang menyesatkan seluruh dunia dengan penyembahan yang digabung antara agama dan politik. Seluruh dunia akan heran. Kalau saudara mengikuti presentasi yang disampaikan tiap malam oleh Pastor Immanuel Baik, disebutkan bahwa luka parah daripada binatang itu terjadi tahun 1798. Dengan demikian, sesudah tahun 1798, itulah fase pertama dari besi campur tanah liat, yaitu ketika kekuasaan politik dari gereja Kristen dicabut, saudaraku, dicabut. Dan sekarang tidak ada lagi, walaupun ya gereja Kristen ini punya pengaruh yang besar di dunia sekarang, tapi secara politik dia tidak punya militer sebagaimana pada 1260 tahun dia berkuasa. Tapi Alkitab menubuatkan bahwa itu akan digenapi oleh seorang binatang, seekor binatang yang akan muncul di dalam Daniel pasal 13 mulai ayat 11. Di dalam Daniel 13 ayat 11 diberitahukan kepada kita bagaimana skenario ini bisa digenapi, bahwa seluruh dunia akan menyembahnya oleh karena ada bantuan dari binatang yang kedua. Ya, itulah yang disebutkan sebagai luka parahnya sembuh. Saudara, ketika binatang yang kedua datang membantu dia, maka luka parahnya sembuh. Mengapa? Karena kekuasaan politik yang sudah hilang daripada dia, yang dicabut, sekarang dia dapatkan lagi. Mari kita lihat. Kapan binatang yang kedua ini akan muncul? Binatang yang kedua ini akan muncul sesudah ayat yang ke-10, katakan seperti ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Berbicara mengenai binatang yang pertama ini, ditawan pada tahun 1798. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ini menggambarkan bagaimana ya ketika binatang yang pertama ini, kekuasaan antikristus ini dicabut kekuasaannya. Ketika kerajaan Kristen ini dicabut kekuasaannya oleh Napoleon pada tahun 1798. Ini yang terjadi, saudara. Ya, kemudian Alkitab menubuatkan akan ada fase kedua dari besi campur tanah liat di masa yang akan datang. Itu akan terjadi dengan munculnya binatang yang kedua. Sekarang kita benar-benar ada di zaman kita. Ya, bisa dibilang. Jadi, pada saat binatang yang pertama mengalami penawanan, mengalami luka parah yang ditawan oleh Jenderal Berthier dari Napoleon, maka yang terjadi adalah di dalam ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudara, dengarkan, binatang yang kedua ini yang akan menggenapi nubuatan bahwa setan akan disembah oleh seluruh dunia tanpa mereka sadari. Dan binatang yang pertama yang digambarkan sebagai antikristus yang akan membuat seluruh dunia ini menyembah kepada setan, oleh karena seluruh dunia akan menyembah binatang yang pertama ini, ternyata dibantu oleh binatang yang kedua yang akan muncul pada saat sekitar binatang yang pertama ini mengalami luka parah.
tahun 1798. Saudara, ini benar-benar dekat dengan zaman kita. Mengapa? Ya, karena binatang ini sebenarnya sekarang sudah ada. Binatang yang kedua, dari mana kita tahu? Mari kita lihat ya, bagaimana binatang ini digambarkan. Dia keluar dari dalam bumi dan dia bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Sekarang, saudara, dengarkan. Saya katakan bahwa ya, gereja Kristen inilah yang akan menjadi penganiaya di akhir zaman. Dan indikatornya sangat jelas, saudara. Di sini disebutkan bahwa binatang ini yang keluar, binatang yang kedua keluar dari dalam bumi, dia bertanduk dua sama seperti anak domba. Apa maksudnya? Ini menggambarkan ciri khas Kristen dari binatang yang kedua. Si antikristus yang akan membantu antikristus yang pertama, ya, binatang yang pertama untuk disembah oleh seluruh dunia. Dari sini kita lihat indikasi antara campuran agama dan negara, juga campuran yang bisa dikatakan sebagai ciri khas daripada orang Kristen. Dengan kata lain, ya, binatang yang kedua ini yang keluar dari dalam bumi, dia punya dua tanduk seperti anak domba, melambangkan, menyatakan kepada saya dan saudara bahwa ini adalah kekuasaan Kristen. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, ayat 12, dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, ini jelas ketika disebutkan bilangannya 666, kita sudah pelajari beberapa presentasi sebelumnya bahwa 666 adalah simbol penyembahan kepada dewa matahari. Saya tidak akan membahas apa arti dari 666 saat ini. Tapi kita akan bahas di kemudian hari, karena itu bukan fokus saya saat ini. Saya ingin membuktikan bahwa ini adalah kekuasaan yang dibicarakan sebagai kekuasaan Babel. Mengapa? Dan ini adalah gabungan antara agama dan negara. Mengapa? Karena mereka akan memaksa seluruh orang di atas dunia menyembah patung. Menyembah patung. Dan siapa yang tidak menyembah akan dibunuh. Mereka juga akan memaksa orang untuk memakai tanda binatang. Artinya mereka adalah pengikut dari binatang yang pertama. Dan kalau mereka tidak memakai tanda binatang itu, mereka tidak bisa menjual dan membeli. Saudara, di presentasi saya sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa ini adalah tanda yang nyata bahwa kita sangat dekat dengan akhir zaman. Kenapa? Oleh karena ayat 16 dan 17 menubuatkan akan ada globalisasi. Karena tidak mungkin bisa melarang orang di seluruh dunia menjual atau membeli tanpa adanya globalisasi. Iya kan? Dan dengan begitu kita bertanya, kenapa globalisasi ada di atas dunia ini? Globalisasi terjadi oleh karena ada perdagangan bebas yang di foster atau yang di-trigger, bisa dibilang,
oleh perdagangan online. Ya, dengan kata lain harus ada internet. Dengan kata lain untuk terjadi globalisasi oleh karena ada internet. Dengan kata lain bahwa saudara, Alkitab sebenarnya telah menubuatkan akan adanya internet dan akan adanya globalisasi di atas dunia ini sebagai agenda daripada si antikristus untuk membuat seluruh orang di atas dunia ini tunduk kepada antikristus. Saudara, saya dan saudara sedang hidup di zaman ini. Karena di zaman kita, globalisasi sedang terjadi. Dan saudara harus percaya bahwa kita begitu dekat dengan kedatangan Tuhan. Ya, saudara di mana-mana dianjurkan supaya cashless. Karena bagaimana bisa dilarang orang menjual atau membeli kalau tidak cashless? Kalau tidak cashless itu impossible. Ya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi itu sebabnya saudara lihat mengapa di atas dunia ini sekarang dianjurkan untuk cashless. Dunia sedang menuju cashless society. Ya, saudara-saudara, debit card, credit card sekarang digunakan bayar parkir pun. Saudara mau pilih cash or flash. Dan orang melakukan transaksi online. Ya, dan alasan kenapa kita harus cashless lebih di-trigger lagi oleh karena COVID. Uang bisa membawa virus. Ya, sekarang saudara-saudara, mari kita lihat bahwa yang terjadi tidak secara kebetulan. Semua adalah agenda setan untuk mencapai apa yang sedang dia usahakan, yaitu penyembahan kepada Dewa Matahari oleh seluruh penduduk di atas dunia ini. Dan inilah yang akan menjadi pertarungan yang terakhir di akhir zaman antara umat Tuhan dengan antikristus. Ketika undang-undang untuk memberikan kepada seluruh dunia harus menyembah patung ini diberikan, kalau tidak akan dibunuh. Inilah kegenapan daripada Daniel 12 ayat 1. Mari kita pergi kepada Daniel 12 ayat 1. Dalam Daniel 12 ayat 1, saudara-saudara, diberikan kepada kita, ya, menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Ketika undang-undang hukuman mati itu diberikan, saudara, Mikael akan muncul yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara, haleluya, karena Alkitab mengatakan bangsamu, umatmu akan terluput. Saudara, tadi malam pekabaran diberikan kepada saya dan saudara. Apakah kita mau jadi umat Allah yang terpilih, imamat yang rajani? Saya dan saudara adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil dari kegelapan yang besar kepada terangnya yang ajaib yang ada di dalam firman Tuhan ini. Tidak kebetulan saudara mendengarkan nubuatan-nubuatan ini. Tidak kebetulan di tengah-tengah COVID-19. Saudara mendengarkan nubuatan ini. Saudara dengarkan, saya dan saudara harus jadi Kristen yang sejati. Jangan mau bukan jadi Kristen yang palsu. Karena sia-sia pada akhirnya. Mari kita lihat Kristen yang sejati itu ketika mereka menghadapi tantangan dari Babylon. Mari sekarang kita pergi kepada Daniel pasal 3. Kita akan lihat bagaimana pertentangan itu terjadi antara umat Tuhan dengan sang raja. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Saudara, dari ayat pertama dikatakan patung ini tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Clue kepada sistem heksamal atau heksagesimal, ya, kelipatan dari 60-an bisa dibilang. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara,
para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah, semua gubernur, kepala daerah ini adalah gubernur, untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ini menggambarkan, saudara, global, secara global, seluruh daerah yang ditaklukkan oleh Babel pada saat itu harus datang hadir pada pentabisan dari patung yang telah dia mimpikan. Ya, di dalam ayat 3, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititipkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dan kamu mendengar, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saudara, apakah saudara memperhatikan ya apa yang sedang dilakukan oleh Nebukadnezar di sini? Menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh setan di akhir zaman yang kita sudah baca di dalam Wahyu 13 tadi. Ayat yang ke-8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi akan ada umat-umat Tuhan yang tidak akan tunduk di akhir zaman. Saudara ingat bahwa semua kepala daerah harus hadir. Dengan begitu, Yerusalem sebagai daerah yang telah ditaklukkan, Israel dan Yehuda sebagai daerah yang telah ditaklukkan, mereka pun harus mengirim utusan mereka. Tetapi sayangnya kita hanya membaca bahwa dan hanya Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak sujud menyembah. Dengan kata lain, di waktu itu ada umat-umat Tuhan yang kompromi, yang sujud menyembah. Ini juga menggambarkan apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Akan ada umat Tuhan yang menyerah. Dan ketika mereka harus menerima tanda binatang supaya bisa menjual dan membeli. Dengan kata lain supaya mereka bisa makan. Dan mereka memilih untuk kompromi dan mendapatkan tanda itu, saudara. Maka mereka gagal. Dan sebagian orang pun akan gagal ketika hukuman mati diberikan. Mereka tidak dapat bertahan. Saudara, dengarkan. Saudara punya pilihan. Saudara mau tetap jadi Israel yang sejati. Yang sungguh-sungguh tidak mau kompromi sedikit pun. Dengan ancaman kematian sekalipun. Sadrak, Mesak, Abednego telah dipersiapkan oleh Tuhan. Telah dimeteraikan oleh Tuhan. Bahwa iman mereka tidak bisa ke lain hati lagi. Selain kepada Tuhan saja. Ini yang kita lihat. Mari kita baca terus cerita ini. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. By the way, saudara hitung instrumen yang digunakan. Pertama, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam. Ya, semuanya ada berapa? 6. Ya, menggambarkan bagaimana ya sistem daripada Babel ini memang adalah sistem yang 6. Ya, saudara-saudara. Kemudian, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan.
Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sakakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Saudara, bahasa Indonesia mengatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ya, ayat ini sedikit membingungkan. Karena apakah dengan kata jika, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego meragukan bahwa Allah mereka sanggup melepaskan mereka? Tentunya tidak. Jadi supaya ayat ini tepat, kita hilangkan kata jika. Ya, Allah kami, ini kata-kata dari Abednego, ya, Sadrak, Mesak, Abednego yang lebih tepat sesuai dengan terjemahannya. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ya, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah kerajaan itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Bayangkan saudara, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, karena perapian itu, dapur perapian itu telah dipanaskan 7 kali, mereka mati. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala, yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing.
karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, ini satu cerita yang luar biasa. Ya, yang luar biasa adalah bahwa kalau saya dan saudara mau memuliakan Tuhan, jangan pernah kompromi. Jangan pernah kompromikan dengan kebenaran. Ya, kunci daripada cerita ini adalah Sadrak, Mesak, Abednego telah mulai membangun iman di dalam Daniel pasal pertama. Kemudian Daniel pasal 2, mereka punya iman kepada Tuhan. Dan puncaknya adalah Daniel pasal 3. Sadrak, Mesak, Abednego memilih untuk mati daripada mengkompromikan iman mereka untuk berbakti kepada dewa yang telah didirikan, patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar. Pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat relevan dan nyata bagi saya dan saudara di akhir zaman ini. Saudara, iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena mereka telah belajar untuk menyembah Tuhan dan tidak menyembah dewa. Tidak ada dewa di dalam diri mereka. Dan janji Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai mereka. Michael telah datang karena yang keempat itu tampaknya seperti dewa, katanya. Saudara, itulah Yesus yang telah datang. Yesus yang telah datang dan menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian. Saudaraku, sebagaimana Yesus telah menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, Yesus yang sama, Mikael, akan muncul ketika hukum diberikan untuk menyembah patung. Dan kalau tidak akan dibunuh. Saudara, ini yang akan ada di depan kita. Bagaimana pilihan saudara? Apakah saya dan saudara memilih untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri? Kalau saya dan saudara mau memuliakan Tuhan di atas dunia ini, saudara dan saya tidak boleh kompromikan hukum Tuhan. Hukum Tuhan tidak boleh dikompromikan. Tidak boleh ada Allah lain di dalam hidup kita. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita harus singkirkan segala dewa-dewa, patung-patung, berhala-berhala, segala kekotoran dalam hidup kita, saudara. Dan kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Maka kita akan mempunyai kekuatan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, panggilan kepada siang ini adalah panggilan yang sama seperti panggilan kepada hari-hari sebelumnya. Saudara, berapa banyak dari saya dan saudara yang mau berkata, apapun yang terjadi dalam hidup saya, baik Tuhan selamatkan saya, maupun Tuhan tidak selamatkan saya tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan dan tidak akan berkompromi sedikit pun dengan dosa. Berapa banyak dari saya dan saudara siang ini mau kembali mengkonfirmasi janji setia kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan tunduk kepada patung Babel. Kita tidak akan tunduk dengan semua yang ditawarkan oleh setan di atas dunia ini. Saudara, begitu banyak berhala-berhala, patung-patung yang diberikan oleh setan di atas dunia ini. Tetapi saya dan saudara tidak harus menyembahnya. Tidak, saudara. Jangan kita sembah dewa matahari. Jangan kita sembah Allah lain. Allah kita sangat mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita. Mengapa? Mengapa kita mau untuk menyembah kepada Allah lain, yaitu setan yang tidak mengasihi kita? Dia hanya bermain-main dengan kita, saudara. Dan ketika dia sudah bosan, dia akan bunuh saya dan saudara. Setan tidak layak untuk disembah. Saudara, panggilan kepada siang ini sangat sederhana. Berapa banyak dari saya dan saudara yang mau mempersiapkan diri, saudara, untuk memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang tidak bisa bergeser, yang tidak bisa pindah ke lain hati. Iman yang sudah dimeteraikan, ya,
maka saya dan saudara harus benar-benar mengasihi Tuhan. Maka saya dan saudara harus melalui ujian-ujian yang akan menyempurnakan iman itu. Berapa banyak dari saya dan saudara pada siang hari ini akan berkata, Tuhan, sekali lagi, saya mau berjanji setia kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha penyayang. Saudara, tidak ada di atas dunia ini yang bisa memuaskan jiwa saya dan saudara, yang akan memberikan kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, diberikan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari, sekali lagi kita berjanji setia kepada Tuhan. Kalau itu keputusan saudara, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami telah mempelajari apa yang ada di depan kami, yang kami sudah lihat terjadi di masa yang lalu. Nubuatan Tuhan adalah kepastian. Karena nubuatan Tuhan yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah sejarah yang berulang. Sejarah yang sudah terjadi, yang sudah ditulis sebelum nubuatan itu digenapi. Tuhan, terima kasih karena dengan pelajaran kami pada siang ini, kami diteguhkan lagi bahwa iman kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Tolong kasihani kami Tuhan. Tolong kami setiap hari untuk bertumbuh di dalam iman, agar kami semakin teguh dan tidak akan digoyangkan, tidak akan dapat digoyangkan oleh apapun di atas dunia ini. Kami akan setia kepada Engkau sampai mati. Biarlah ini menjadi tekad kami Tuhan, dan hanya kasih karunia Tuhan yang dapat menyangkupkan kami memenuhi tekad ini. Hamba berdoa untuk setiap yang mendengarkan saat ini maupun melalui rekaman, agar kami akan semakin teguh, semakin dikuatkan untuk tidak akan berpindah dari iman yang kami sudah miliki di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa sebentar malam. Amin. Puji Tuhan untuk Pendeta Roy, untuk pelajaran yang menguatkan kita. Dan terima kasih untuk partisipan yang telah bergabung. Sampai jumpa besok jam 12 siang. Dan kami juga rindu untuk mengundang semuanya untuk mengikuti KKR yang akan dibawakan oleh Pendeta Emmanuel Beck dengan judul The Final Events of Bible Prophecy nanti malam jam 7 waktu Indonesia Barat dengan meeting ID yang tertera di screen. Bagi yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan, ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silakan chat ke nomor WA 0896 38411 655. Dan bagi yang ingin mengulang pelajaran kita hari ini maupun pelajaran-pelajaran sebelumnya, bisa pergi ke YouTube channel Ada Tertulis dan God's Word Ministry. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan notifikasi. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.